Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Jadi anak-anak, mari kita belajar mencontoh atau meneladani akhlak dari sifat-sifat Allah dalam atau melalui 5 Asmaul Husna, yakni Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, nanti kita akan belajar meneladani apa saja sifat-sifat atau perilaku yang harus kita contoh. Yang pertama yaitu adalah menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar di samping? Nah, menahan diri adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Jadi anak-anak, ketika kita sedang bermain atau berkumpul dengan teman-teman kita tidak boleh merugikan orang lain, atau kita harus menahan diri kita dari emosi, amarah, agar tidak dapat merugikan orang lain. Kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Nah, ini adalah sebagai dari contoh atau meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Yang kedua yaitu adalah mandiri. Seperti di gambar, di situ ada anak yang memakai pakaian sendiri, menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Nah, jadi itu bentuk contoh dari sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Contohnya, makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Nah, agar kita tidak selalu mengandalkan orang lain, maka kita harus mulai berlatih hidup mandiri mulai dari sekarang. Oke anak-anak? Jadi, perilaku mandiri itu juga termasuk contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan hidup mandiri, kita akan menjadi lebih mulia. Siap ya untuk belajar mandiri di rumah, agar kita tidak selalu merepotkan orang tua. Yang ketiga, cinta kebersihan. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat saja, melainkan yang paling penting adalah menjaga kebersihan hati kita. Jadi anak-anak, kenapa kita perlu menjaga hati kita agar hati kita selalu bersih?
Jadi Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, riya, dan berbangga diri. Kebiasaan hidup bersih itu merupakan akhlak yang terpuji, juga termasuk Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka, riya atau memamerkan sesuatu, sombong atau dendam kepada orang lain. Harus menjaga hati kita agar selalu bersih, terbebas dari dosa-dosa. Jadi anak-anak, kita harus menjaga hati selain menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Kita harus menjaga kebersihan hati. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, maka kita lanjutkan. Oke anak-anak, jadi nomor 4 yaitu menjaga lisan. Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal sholih lainnya sesuai dengan tuntutan. Kita harus menggunakan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Tidak boleh menggunakan lisan kita dengan hal yang buruk. Jadi kita harus menjauhkan diri dari dosa-dosa lisan. Apa saja itu dosa-dosa lisan? Seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Itu harus kita hindari. Karena bisa merusak akhlak kita. Kita harus selalu menjaga lisan kita dalam perbuatan atau dalam perkataan kita. Ya. Jadi kita harus selalu menjaga lisan kita dari perkataan yang bisa menyakiti hati orang lain. Ya, jadi hati-hati ketika kita sedang berbicara. Jangan sampai ada yang tersinggung atau menyakiti hati orang lain. Nah, jadi kita dengan menjaga lisan kita, kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang kelima yaitu adalah hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, kita harus selalu mentaati peraturan yang ada. Ketika kita berada di rumah, di sekolah, di masjid, ataupun di tempat lainnya, maka ikutilah aturan yang sudah ada. Dimanapun tempat itu selalu ada aturannya, termasuk di sekolahan. Itu ada tata tertib yang harus kita patuhi. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan yang sudah ada atau melanggar tata tertib yang sudah dibuat. Maka ikutilah aturan, ini adalah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut dengan tertib. Jadi menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Jadi anak-anak ketika di sekolahan maupun dimanapun kalian harus tetap memperhatikan tata tertib atau peraturan. Jangan sampai kita langgar. Oke?
Nah, sekian dari Bu Ida. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.